Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hai anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan mempelajari menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian teks deskripsi, tentang ciri-ciri teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan belajar secara bersama apa-apa saja struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, sebelumnya, kalian masih ingat nggak apa pengertian teks deskripsi? Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau yang mendeskripsikan suatu objek secara sejelas-jelasnya, sehingga pembaca dapat merasakan, melihat, atau bahkan mendengarkan apa yang dijelaskan penulis melalui teks deskripsi. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa struktur teks deskripsi dibagi atau terdiri dari dua unsur penting. Yang pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi, dan yang kedua adalah deskripsi bagi. Deskripsi umum atau identifikasi terletak pada bagian awal paragraf yang berisikan tentang gambaran umum atau deskripsi umum tentang suatu objek yang akan dibahas. Pada deskripsi bagian, objek dijelaskan secara terperinci dan jelas sehingga menimbulkan efek emosional. Oleh karena itu, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, bahkan merasakan apa yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Nah, untuk contoh struktur teks deskripsi dapat kalian lihat pada contoh di samping ini, bahwa dalam teks tersebut terdapat deskripsi umum atau identifikasi berada pada bagian awal atau paragraf awal, dan untuk paragraf berikutnya sampai paragraf akhir merupakan deskripsi bagian. Kualitas sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh isi dan struktur teksnya, melainkan kaidah kebahasaan juga sangat mendukung untuk menjadi sebuah teks yang berkualitas. Sebagus apapun sebuah teks deskripsi, jika mengabaikan kaidah kebahasaan, akan menimbulkan kebingungan, bahkan menyesatkan pembaca saat membaca teks yang penjelasan kaidah kebahasaan yang akan kita bahas bersama yaitu ada 4. Yang pertama, ejaan. Nah, dalam ejaan ini nanti kita akan membahas tentang kata depan, awalan, dan huruf kapital. Yang kedua, itu kita akan membahas sinonim atau persamaan kata. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kata kalimat. Dan yang terakhir, kita akan membahas kalimat bermajak. Kaidah ejaan yang akan kita bahas adalah kaidah ejaan yang berlaku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, banyak sekali hal-hal yang diatur dalam ejaan. Hanya 3 hal saja yang akan Ibu bahas, karena 3 hal ini sangat penting untuk membantu kamu dalam menulis teks deskripsi. 3 hal tersebut adalah kata depan, awalan, dan huruf kapital. Jadi ketiga hal ini sangat membantu kamu dalam menulis teks deskripsi nantinya. 3 hal tersebut adalah kata depan, awalan, dan huruf kapital. Jadi ketiga hal ini sangat membantu kamu dalam menulis teks deskripsi nantinya. Kata depan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3, yaitu di, dari, dan ke. Awalan dalam bahasa Indonesia banyak sekali. Di antaranya adalah awalan di, awalan me, awalan be, awalan pe, dan lain sebagainya. Dalam penulisan bahasa Indonesia, awalan ditulis serangkai atau ditulis bersambung dengan kata yang mengikutinya. Contohnya seperti
Kalimat yang kedua yang sering digunakan dalam penulisan teks deskripsi adalah kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, kalian tahu apa saja panca indera kita? Ya, jadi dalam teks deskripsi hanya 3 panca indera yang kita gunakan, yaitu melihat, merasakan, dan mendengar. Jadi ketika kita menggunakan kalimat cerapan panca indera ini, seolah-olah membuat orang lain dapat merasakan apa yang kita tulis dari teks tersebut. Perhatikan contoh berikut. Sinonim dalam bahasa Indonesia merupakan persamaan kata. Jadi maksudnya adalah ada 2 kata atau bahkan lebih yang memiliki makna yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi misalnya pada contoh terdapat kata menyaksikan dan kata melihat. Secara makna, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama walaupun ditulis dengan kata yang berbeda. Nah, kata menyaksikan dan kata melihat inilah yang disebut dengan sinonim. Nanti ketika ingin menulis sebuah teks harus kalian perhatikan, karena pemilihan kata yang tepat atau pemilihan sinonim yang tepat dapat menimbulkan efek yang bagus terhadap menggunakan kalimat yang seolah-olah dapat memberikan efek emosional kepada pembaca. Yang pertama yaitu kalimat perincian. Fungsi dari kalimat perincian ini adalah kalimat yang menjelaskan suatu objek. Perhatikan contoh, di sini ada sebuah kalimat, kucingku sangat lucu. Jadi ini disebut dengan sebuah kalimat perincian. Jadi dari kalimat kucingku yang sangat lucu, timbullah sebuah kalimat penjelasan atau perincian dari kalimat tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan kucingku sangat lucu dapat kita rincikan atau dapat kita jelaskan bahwa kucingku sangat lucu itu adalah kucing yang mungkin yang sangat menggemaskan, atau kucingku yang memiliki perilaku unik sehingga menarik perhatian. Nah, bagian terakhir yang sering harus kita perhatikan dalam menulis teks deskripsi adalah kalimat bermajas. Jadi yang dimaksud dengan kalimat bermajas adalah kalimat atau kata kiasan sehingga menimbulkan efek emosional dari apa yang kita tulis. Coba kalian perhatikan contoh. Nah, dari kalimat daun-daun menari di tiup angin. Jadi kalau kita perhatikan, kita lihat ada kata menari di situ. Nah, kata menari itu yang disebut dengan kalimat bermajas, karena kata itu dapat menimbulkan efek emosional sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana yang dimaksud dengan daun-daun menari. Padahal sesungguhnya makna sebenarnya adalah daun-daun menari itu adalah daun-daun yang bergoyang yang ditiup angin. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan kalimat. Nah, baik anak-anak, kita sudah selesai belajar mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ibu harap kalian mengerti dengan penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di Google Classroom. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.